Ya, puji Tuhan, selamat pagi tahun baru, tanggal 1 Januari tahun 2021. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, hari ini offline tidak ada ibadah dan ya, kami cuma berempat di sini, tidak ada orang lain, kami seisi pastori. Untuk kebutuhan jemaat umat Tuhan yang ada di rumah dan yang sempat mendengar, menyaksikan, membuka renungan ini di media yang ada. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan pagi ini. Ku tidak takut sebab Tuhan Engkau beserta kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun baru, tahun 2021 ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar, yang memberitakan, sehingga kami dapat pegangan untuk kekuatan dan pengharapan kami
menjalani tahun di hadapan kami. Kami bersyukur, terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya dahului dengan satu pemikiran. Kita masuk menjalani tahun 2021 ini, hari ini tanggal 1. Mau atau tidak, kita harus membuat keputusan. Bagaimana cara kita menjalani atau mengisi hidup di tahun 2021, di hari-hari yang ada di hadapan kita. Hari-hari yang tidak pasti, keadaan di sekitar kita, keadaan yang sepertinya tidak memberi harapan, sepertinya. Itu sebabnya kita akan tentukan sikap hati kita menjalani tahun 2021 ini. Kita jalani dengan hati yang khawatir, bingung, ketakutan, karena melihat kenyataan bahwa seperti tidak ada harapan dan tidak tahu mau jadi apa, tambah kacau, tambah ruwet atau bagaimana. Itu yang pertama kita lihat, kita pilih untuk bersikap khawatir, kebingungan, ketakutan menjalani tahun ini, atau kita lakukan seperti yang firman Tuhan, perintah Tuhan, untuk kita tenang, ada damai sejahtera, dan tidak takut. Semua orang katakan, mana mungkin tidak takut, mana mungkin tidak khawatir. Tapi kita mau lihat firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita memilih yang kedua ini, sikap yang kedua. Tenang, ada damai sejahtera. Dalam ketenangan, ada damai sejahtera, maka kita akan alami kemenangan atas kekhawatiran menjalani hidup ini. Nah, bagaimana caranya untuk alami hidup tenang, damai sejahtera, dan menang atas kekhawatiran di menjalani tahun 2021 di masa yang menakutkan ini, di masa di mana kita lihat sungguh-sungguh banyak hal yang mengkhawatirkan banyak orang. Yang pertama, kita harus percaya penyertaan Tuhan. Kita harus percaya janji Tuhan untuk menyertai kita. Saya baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid, ajar mereka, ajar orang-orang, termasuk ajar diri sendiri untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Antara lain adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk mengkristenkan orang, tetapi untuk menyelamatkan orang. Kalau itu yang ada di hati kita, kita rindu melakukan firman, melakukan perintah Tuhan. Tuhan katakan, ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa atau selalu, terus menerus sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya, kita ingat dan mempercayai janji Tuhan untuk menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam,
Maka ini cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita alami ketenangan. Keadaan dapat bergoncang. Ada nyanyian katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bergoncang. Tapi kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka hati kita tenang. Tadi kita nyanyikan di awal, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allah yang berjanji menyertai aku. Nah, bagaimana cara untuk kita alami penyertaan Tuhan? Kita percaya ada penyertaan Tuhan, tetapi juga kita harus lihat ada cara yang Tuhan tunjukkan untuk kita alami penyertaan Tuhan yang senantiasa itu, yang terus-menerus itu. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-23 katakan begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku, dan akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan berdiam bersama-sama dengan kita. Jika kita mengasihi Tuhan dan dibuktikan dengan menuruti firman Tuhan. Dikatakan, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan kita berarti Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dari mana? Dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Dan itu sungguh-sungguh membuat kita tenang dan alami damai sejahtera apapun keadaan yang hari ini kita lihat, dan bahkan yang mungkin sedang kita dengar bakalan terjadi atau sedang diperkirakan akan terjadi dan mengkhawatirkan banyak orang. Merajalelanya dan banyak kota, banyak daerah, banyak negara yang sekarang lockdown, tutup, tidak boleh ada penerbangan masuk, tidak boleh ada yang keluar. Sulit. Tetapi jika Tuhan beserta dengan kita, maka kita alami ketenangan di tengah situasi ini.